Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utite apamajya dhamma sucaritang care, dhamma care sukang seti, asming loke paramicati ti. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Dalam kesempatan pagi hari ini, kita bisa melakukan suatu kebajikan, yaitu dengan puja. Setiap orang mengerti arti dari puja, tetapi tidak semua orang bisa melakukan yang namanya puja. Emang puja itu mudah kita lakukan, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan. Karena melakukan puja adalah suatu keyakinan yang kuat. Tanpa ada keyakinan kita tidak bisa melakukan yang namanya puja. Salah satunya kita puja kepada guru agung kita yang barusan kita lakukan. Itu namanya puja. Manfaat dari puja adalah supaya kita meredakan ego kita. Maka ketika kita mau puja, berarti kita sudah mengobati penyakit kita. Itu salah satunya kita puja. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, setiap orang dan setiap zaman, orang akan selalu berubah dan berubah. Tetapi perubahan itu harus dihadapi dengan sewajarnya. Orang inginnya bahagia, terus menerus ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia dalam kehidupan ini. Semakin perubahan zaman, manusia tidak mau ingin hidup menderita, inginnya bahagia dan sejahtera. Itu inginnya. Gak ada setiap orang ingin lahir menderita. Kita dilahirkan di dunia tidak mempunyai cita-cita ingin hidup menderita, tetapi ingin cita-cita hidup bahagia. Itu pasti. Tetapi kebahagiaan ini bukan hanya manusia yang mengejar kebahagiaan. Di alam dewa yang katanya bahagia, tetapi juga masih memerlukan yang namanya kebahagiaan. Padahal di alam sana sudah bahagia, tetapi masih berlomba-lomba untuk mencapai kebahagiaan. Itu di alam dewa. Apalagi kalau kita di alam yang menderita, tentu pasti mengejar yang namanya bahagia. Kebahagiaan setiap makhluk berbeda. Cara mencapai kebahagiaan itu tidak sama. Ada yang bilang, saya bahagia kalau saya itu punya rumah 1. Ada yang bilang lagi, saya bahagia apabila mempunyai apartemen 4. Jadi semua orang itu berbeda untuk mencapai kebahagiaannya. Tidak sama. Tetapi akan menjadi sama ketika kita mengerti arti kebahagiaan itu. Begitu juga di alam menderita, sama juga. Berbondong-bondong mengejar kebahagiaan.
Apalagi kita di alam manusia, persaingan semakin ketat. Semakin zaman modern, kita semakin ketat persaingan kita untuk mencari kebahagiaan. Apapun yang itu melanggar aturan negara, aturan agama, itu dianggap benar karena ingin mengejar kebahagiaan. Tetapi satu dengan yang lain tidak sama. Ada yang mengatakan, kamu ini salah. Tapi yang satunya, enggak, saya ini benar. Itulah ketika kita orang mencari kebahagiaan. Tetapi menurut ajaran guru agung kita berbeda untuk mencapai kebahagiaan. Tidak seperti kita. Di dalam agama Buddha atau di dalam sutta, Sang Buddha menjelaskan, kalau kita ingin bahagia, yang sesungguhnya adalah kita bisa mengobati penyakit kita. Apa itu? Keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Itu yang harus diobati. Karena keserakahan itulah timbul dari penderitaan. Kebencian akan timbul penderitaan. Kebodohan akan timbul penderitaan. Tetapi ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, itu hanya kebahagiaan semu. Kebahagiaan sementara yang akan berujung penderitaan. Kita mempunyai apartemen 4, mobil 3. Apakah kita bahagia? Tidak. Itu justru akan menambah penderitaan. Kita punya mobil 4, justru kita akan pusing memikirkan ban bocor. Pajak mobil setiap tahunnya. Apakah itu bahagia? Justru itu akan menambah penderitaan. Maka Sang Buddha mengatakan, obatilah penyakit yang ada di dalam diri kita. Jangan mengobati penyakit yang ada di luar diri kita. Karena penyakit yang di dalam itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bahagia. Tetapi itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah kita membalikan tangan. Kita harus tekad. Ada keyakinan ketika kita mau mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Keserakahan itu harus dibasmi. Kebencian dan kebodohan. Karena itu biang kerok dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah penderitaan. Maka berhati-hatilah untuk mengobati penyakit itu. Semakin kita tidak tahu cara mengobati, itu akan menambah penyakit, bukan malah menyembuhkan. Kadang-kadang orang mengatakan, Bante, saya ini tidak sombong. Emang dia tidak sombong. Tapi barusan yang dikatakan itu adalah juga sama dengan sombong. Maka berhati-hatilah. Penyakit ini berbahaya. Ketika kita tidak bisa mengobati penyakit ini, kita akan menderita di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Bagaimana kita bisa mengobati? Kita harus berusaha dan bertekad, belajar dan terus belajar untuk mengikis penyakit itu. Salah satunya adalah kita harus sering meditasi. Itu salah satunya untuk mengobati. Tetapi kita sebagai umat Buddha
ketika disuruh meditasi, banyak alasan. Bante capek, Bante baru pulang. Ketika kita banyak alasan, kapan kita bisa mengobati itu? Sedangkan kita ini ingin hidup bahagia. Tetapi kalau kita tidak mau mengobati itu, kapan kita bahagia? Kebahagiaan di dunia itu hanya semu, sementara. Sedangkan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di mana kita tidak mengalami penderitaan lagi. Bahagia di dunia itu hanya sekejap. Kalau kita hanya mencari kebahagiaan di dunia, kita bisa jalan-jalan ke mall. Bisa bahagia. Tetapi ketika kita pulang dari mall, apakah kita masih bahagia? Tidak. Penderitaan pasti ada. Tetapi ketika kita bisa melihat ke dalam diri kita, mengerti di dalam diri kita, kebahagiaan itu lama. Maka carilah kebahagiaan di dalam diri kita. Jangan mencari kebahagiaan di luar diri kita. Karena penyakitnya bukan di luar kita, tetapi di dalam diri kita. Lalu bagaimana kita sebagai berumah tangga? Tentu Bapak Ibu, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kita sebagai umat awam, kalau kita untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita, memang sulit. Tetapi kita tidak perlu takut. Ketika kita mau belajar, tentunya kita bisa untuk mengobati. Tetapi kalau kita malas untuk belajar, kita sulit untuk mencapai kebahagiaan itu. Kita sebagai umat awam, bahagia apabila kita itu mendapatkan apa? Mendapatkan materi. Tentunya yang hadir di sini pasti memerlukan yang namanya materi. Tidak mungkin orang hidup di dunia ini tidak memerlukan materi. Karena salah satunya yang membuat bahagia adalah materi. Itu dalam berumah tangga. Surga dunia adalah harta atau materi. Karena kita mempunyai materi, kita akan hidup bahagia. Tetapi ketika kita tidak mempunyai materi, itu penderitaan yang ada. Tetapi untuk mencari materi itu, satu dengan yang lain berbeda. Caranya nggak sama. Yang satu dengan kerja keras, yang satu cuma kerja pikiran. Tetapi sama-sama dua-duanya itu ingin bahagia. Contohnya, yang dengan pikiran, orang korupsi, itu dengan pikiran. Yang kerja keras dengan tenaga adalah tukang becak. Itu sama-sama mencari kebahagiaan. Tetapi ketika sudah mencapai kebahagiaan, rasanya itu beda, tidak sama. Yang memakai pikiran dengan cara korupsi, orang korupsi pasti bahagia. Tidak ada orang korupsi tidak bahagia, pasti bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak sama dengan kebahagiaan tukang becak. Orang yang korupsi satu hari bahkan 1 jam bisa miliaran juta yang didapat. Sedangkan tukang becak 1 hari 1 malam 100.000.
tetapi kebahagiaannya itu berbeda dengan yang bermiliar-miliaran. Kenapa yang bisa membedakan seperti itu? Orang korupsi bahagia, tapi kebahagiaannya masih diliputi ketakutan. Dan tukang becak bahagianya bebas dari ketakutan. Coba kalau kita pikir, kita merenung, orang korupsi yang katanya sehari atau 1 jam bermiliar-miliar juta, tidurnya tidak akan nyenyak. Dan tukang becak tidurnya itu bisa sampai ngorok. Bapak Ibu pasti pernah melihat ketika kita pulang dari sini di pinggir jalan, tukang becak pada tidur sampai ngorok. Pernah melihat? Pasti pernah. Tetapi yang korupsi tidak bisa tidur ngorok. Kenapa? Takut dengan adanya KPK. Walaupun tidurnya itu di bintang 5, yang aman, tetapi masih ada ketakutan. Sedangkan tukang becak, tidurnya itu di jalan, nyaman, nggak takut adanya KPK datang. Itulah kebahagiaan. Satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi kita bisa melihat, kadang-kadang kita mengatakan, Bante, orang korupsi itu salah. Iya, itu menurut saudara-saudara. Tetapi menurut bagi orang yang korupsi tidak salah. Kenapa saya katakan tidak salah? Karena orang yang korupsi itu ingin bahagia. Tidak ada orang yang korupsi ingin menderita. Tidak ada. Tidak ada orang yang korupsi dari awal saya ingin masuk penjara. Apakah ada seperti itu? Gak ada. Dari awal itu sudah mempunyai cita-cita, saya ingin hidup bahagia. Maka kita tidak bisa menyalahkan orang yang korupsi. Karena orang korupsi itu ingin bahagia. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, boleh ditanya kepada orang yang pernah korupsi. Apa yang membuat orang menjadi korupsi? Karena ingin bahagia. Seperti halnya kita, orang merampok, orang mencuri, sama. Ingin bahagia. Cuma cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu tidak sama dengan tukang becak. Itulah kebahagiaan hidup di dunia. Satu dengan yang lain tidak sama. Tetapi di dalam Sutta Anuttara Nikaya dijelaskan ada 4 kebahagiaan. Kebahagiaan yang akan datang apabila kita mau mempraktikkan dan menjalankan. Tetapi ketika kita tidak mau menjalankan, kita sendiri yang akan membuat penderitaan. Apa 4 itu? Yang pertama adalah Uttana Sampada, usaha yang gigih. Usaha yang gigih yang dimaksud di sini adalah kita ulet, rajin dalam bekerja. Ketika kita rajin bekerja, kita tentu akan mendapatkan apa yang kita impikan. Walaupun nanti hasilnya tidak maksimal, tetapi kita mengerti kekurangan dan kelebihan kita. Tetapi ketika kita malas bekerja, jangan harap kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Itulah kebahagiaan di dunia.
Jadi ketika kita ingin materi banyak, kerjalah yang tekun dan rajin. Jangan sampai ketika kita kerja, jangan sampai melanggar aturan negara maupun aturan agama. Kalau kita sebagai pedagang, jadilah pedagang beneran. Kalau kita sebagai petani, jadilah petani betul-betul petani. Apalagi kalau kita sebagai pegawai, jadilah pegawai yang benar-benar pegawai. Jangan korupsi. Korupsi itu bukan hanya korupsi materi, tetapi kita bisa korupsi waktu. Itu harus kita jaga. Karena itu akan membuat kita bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah araka sampada, pencapaian perlindungan. Ketika kita kerja keras, kita harus bisa melindungi apa yang kita miliki. Jangan sampai kita menaruh barang seenaknya. Ketika kita menaruh barang seenaknya, kita sendiri yang akan rugi. Ketika kita menaruh materi kita seenaknya, ketika kita dicuri, apakah salah yang nyuri? Tidak, kita sendiri yang salah. Kenapa? Karena kita tidak bisa melindungi apa yang kita miliki. Jadi ketika kita kerja keras, dengan keringat kita, tenaga kita, kita harus melindungi apa yang kita miliki. Jangan sampai dicuri, jangan sampai dirampok. Sekarang zaman modern, kita bisa melindungi harta kita. Kita bisa menyimpan di bank. Tinggal kita memilih mau BCA atau BRI, terserah kita. Itu lebih aman. Kita tidak bisa memikir lagi, takut untuk dicuri orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalyana mitata. Ketika kita kerja keras, kita pandai menyimpan, tetapi apabila kita mempunyai teman yang boros, itu juga akan membuat kita menderita. Tetapi mencari teman yang baik itu tidak mudah. Kita harus bisa mengoreksi diri kita sendiri. Karena mencari teman itu harus kita bisa mengolah diri kita sendiri. Apa? Terutama kita bisa menjaga ucapan kita. Kalau kita mau mencari teman yang baik. Kedua, kita harus sering memberi maaf, kerelaan. Itu harus ada di dalam diri kita. Tetapi ketika kita ingin mencari teman yang baik, tetapi kita tidak bisa menjaga ucapan kita, apakah bisa kita mencari teman yang baik? Setiap baru dekat, kita sudah ngomel-ngomel. Jangan harap teman kita akan dekat. Karena ucapan itulah yang akan bisa membuat teman kita itu lari. Ketika kita sudah menjaga ucapan, cobalah kita merelakan dengan memberi maaf. Ketika teman kita memberi salah, kita harus memberi maaf. Itu akan menjadi pendekatan. Itu cara untuk mencari teman yang baik.
kita harus mengoreksi di dalam diri kita sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sama jiwita, kehidupan seimbang. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, di dalam kehidupan ini, dunia ini semakin maju. Kita harus tahu kemajuan itu, dan kita harus tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Jadi kita bisa hidup seimbang. Kita tahu apa yang kita perlukan dan apa yang tidak kita perlukan. Ketika kita tahu aturan-aturan itu, kita akan bahagia. Tetapi ketika kita tidak bisa mengatur itu, kita akan menderita. Jangan ketika kita mempunyai gajian banyak, kita habiskan seharian. Tetapi kita tidak melihat hari-hari berikutnya. Jadi kita harus mengerti apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak kita butuhkan. Jangan karena kita melihat gantungan yang ada di supermarket, yang ada tulisannya diskon 75%, kita berlomba-lomba, berlari-lari untuk merebut diskon itu. Tetapi kita melihat kegunaan itu. Banyak orang yang tidak tahu menggunakan materinya. Ketika kita melihat gantungan ada tulisan 75%, kita buru-buru kejar sampai habis-habisan, sampai bolak-balik untuk membelinya. Karena murah Bante. Benar, saya katakan murah. Tetapi ingat, kebutuhan kita. Kalau kita hanya membutuhkan satu, ngapain kita beli 10? Kalau kita hitung pakai kalkulator, kalau seandainya minyak 1 liter itu 75, ini misalnya, kalau 2 liter itu 50, kira-kira Bapak Ibu membeli yang berapa? Paling Ibu Bapak membeli yang 2 liter. Karena murah, tetapi diingat, kita membutuhkan 1 atau 2. Ketika kita membutuhkan 1, berarti kita rugi 25.000. Tetapi kalau kita membutuhkan 2, kita untung. Jadi kita harus tahu kebutuhan kita. Makanya kita harus hidup seimbang, mengerti kebutuhan dan apa yang tidak kita butuhkan. Karena itu akan menyebabkan kita bahagia. Kerja yang giat bisa melindungi, mendapatkan teman yang baik, dan kita hidup seimbang. Itulah kebahagiaan kita di dunia ini. Karena kita mempunyai cita-cita hidup bahagia. Tidak ada orang yang ingin hidup menderita. Itulah 4 yang menunjang hidup kebahagiaan sekarang. Itu apabila kita mau mempraktikkan dan menjalankan. Apakah selesai untuk mencapai kebahagiaan di dunia? Tidak. Karena di dalam agama Buddha, percaya dan tidak percaya, kita akan mengalami kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali ini tentunya kita juga akan mengalami yang namanya mati atau meninggal dunia.
Hidup ini tidak pasti. Yang pasti adalah kematian. Dan kematian ini tidak memandang kaya dan miskin, kecil dan besar, cowok dan cewek, tampan maupun jelek, muda atau tua. Kematian ini menunggu kita, setia menemani kita. Tetapi kita mempunyai harapan, mempunyai cita-cita. Di dunia bahagia, nanti ketika kita meninggal dunia bahagia. Apakah seperti itu? Jelas. Tidak ada orang yang punya pemikiran, Bante, saya di dunia bahagia, nanti ketika saya meninggal dunia, saya ingin masuk neraka. Gak ada seperti itu. Kalau kita ingin masuk neraka, ngapain kita pagi-pagi menyempatkan waktu kita untuk puja, melakukan kebajikan? Kalau kita ingin neraka, tentunya kita ingin hidup bahagia. Tetapi diingat, di surga dan di neraka itu tidak sama. Lebih bahagia di neraka dibandingkan di surga. Di surga itu sepi. Yang ada cuma orang membaca parita, bermeditasi. Tetapi ketika kita di neraka, ramai banget. Banyak orang-orang cantik, orang-orang tampan di neraka, bukan di surga. Tetapi kenapa kita masih memilih padahal di surga itu sepi? Karena kita mengerti keramaian di neraka dengan kesepian di surga itu lebih bahagia di surga. Kalau di neraka emang rame, tetapi penderitaannya sangat menyakitkan. Walaupun di surga sepi, tetapi kebahagiaannya amat menyenangkan. Maka kita berbondong-bondong untuk mencari kebahagiaan. Itu menjadi cita-cita dan harapan kita semua. Apa yang kita bisa lakukan untuk mencapai kebahagiaan itu? Maka dari itu, ketika kita di dunia ingin bahagia dan hidup yang akan datang bahagia, kita juga harus mulai dari sekarang, kita harus rajin menabung kebajikan. Apa yang kita kumpulkan dari kerja itu, sebagian untuk dibuat kebajikan. Di dalam Anuttara Nikaya ada 4 yang bisa menyokong untuk kebahagiaan kehidupan yang akan datang. Terutama kita mempunyai sadar atau keyakinan. Kita sebagai umat Buddha, kita yakin dengan apa yang dicapai Guru Agung kita. Dan kita yakin dengan apa yang disampaikan Guru Agung kita. Seperti di Parita Buddha Nusati itu. Kita sebagai umat Buddha bukan hanya sebagai yakin itu di dalam mulut, tetapi kita yakin di dalam batin kita. Kalau kita sebagai umat Buddha, itu ada 3. 1, umat Buddha Biku. 2, umat Buddha KTP. Dan yang ketiga, benar-benar umat Buddha. Yang pertama, umat Buddha Biku. Apa yang dimaksud umat Buddha Biku?
umat itu mau datang ketika bikunya itu ada di wihara. Umat itu datang ketika bikunya itu yang ceramah. Itu umat biku. Yang kedua, umat KTP. Banyak yang mengaku umat Buddha, tetapi cuma KTP. Ke wihara pun tidak pernah. Tetapi ketika ada sembako, baru datang ke wihara. Karena KTP itu mendapatkan sembako. Coba kalau kita sebagai umat Buddha, kalau kita tidak mempunyai KTP, apakah ada sembako? Karena KTP ini adalah identitas kita sebagai umat Buddha. Yang ketiga adalah umat Buddha, benar-benar umat Buddha. Jadi kita tidak memandang KTP, tidak memandang biku. Ketika kita melihat biku si A yang datang, kita tetap mau datang ke wihara. Walaupun tidak ada sembako, kita mau datang ke wihara. Itulah umat Buddha, benar-benar umat Buddha. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, kita ini menjadi umat biku, atau umat KTP, atau umat Buddha? Jawabannya ada di dalam ibu bapak sendiri. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya melihat sendiri, mendengar sendiri. Kalau kita sudah yakin dengan guru agung kita dan yakin dengan ajarannya, kenapa kita masih menjadi umat biku, menjadi umat KTP? Ketika kita menjadi umat biku, nanti ketika bikunya itu bermasalah, siapa yang menderita? Bukan bikunya yang menderita, kita sendiri yang menderita. Seperti halnya ketika kita menjadi umat KTP, kita sendiri yang akan menderita karena kita tidak tahu Dhamma. Maka jadilah umat Buddha yang benar-benar umat Buddha. Jangan memandang sebelah mata. Karena kita sudah yakin dengan guru agung kita. Apa yang disampaikan oleh biku-biku itu bukan rekayasa oleh biku itu, tetapi itu ada di dalam sutta. Dan sutta itulah yang diajarkan guru agung kita. Makanya ketika kita mau dekat dengan guru agung kita, kita harus mempraktikkan ajarannya. Ketika kita mau mempraktikkan dan mempelajari ajaran guru agung kita, kita itu dekat dengan guru agung kita. Jadi kita harus yakin. Tanamkanlah keyakinan di dalam diri kita. Ketika kita yakin dengan ajaran guru agung kita, kita tidak akan menderita. Kita tidak akan salah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Dan guru agung kita mengajarkan yang paling mudah. Saya pernah ceramahkan ini, tetapi ibu bapak masih ingat atau tidak? Saya perlu mengulang kembali. Kenapa? Karena kita semua ini masih mempunyai kekotoran batin. Tidak seperti murid-murid guru agung kita yang mencapai kesucian. Apa yang diajarkan guru agung kita adalah tentang ketidakkekalan, anicca. Ibu bapak, saudara-saudara sedama yakin tentang anicca, mengerti tentang hukum perubahan, tetapi tidak mau menerima hukum perubahan.
Kalau saya tanya, ibu bapak yakin dengan anicca atau perubahan? Yakin Bante. Itu sampai kedengaran di belakang sana. Tetapi ketika kita ada perubahan, apakah kita mau menerima? Tidak. Paling-paling kita menyalahkan orang lain. Itulah diri kita. Perubahan apa? Yang paling mudah, perubahan rambut kita. Ketika rambut kita putih, apakah kita mau menerima? Tidak. Tidak ada yang mau menerima rambut putih. Kemarin saya pernah ngomong, cobalah rambut putih diterima supaya kita tidak menderita. Yang nggak bisa toh Bante. Kalau rambut saya putih, Bante, saya dikira tua. Apakah kalau rambut putih itu tua? Tidak. Itulah kita tidak bisa menerima perubahan. Padahal perubahan itu paling mudah. Tetapi kadang-kadang kalau ketika kita tidak mau menerima perubahan itu, itulah akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Terima aja ketika kita rambut putih. Justru ketika kita rambut putih itu kita diingatkan bahwa kita disuruh dewasa. Kalau kita rambutnya putih dirubah menjadi hitam, kita tidak akan berubah. Justru kita akan menjadi pola yang tidak-tidak. Kita tidak tahu diri. Mana yang tua, mana yang muda. Karena itu akan menjadi persaingan antara anak dan orang tua. Coba kalau kita rambutnya kita putih, kita mengerti. Sadar diri. Oh, rambut saya sudah putih, berarti saya harus dewasa. Pemikirannya. Tetapi ketika kita rambut kita putih, kita saingan dengan anak kita. Karena kita merasa muda. Seandainya itu kalau putih, itu lebih bagus. Kenapa? Kalau lampu mati, kita tidak akan ditabrak. Karena dari jauh sudah kelihatan. Nah, kalau rambut kita hitam, lampu mati, pasti kita ditabrak karena gelap. Sebenarnya rambut putih itu menguntungkan daripada rambut hitam. Rambut putih, kita gak perlu nyemir. Coba kalau rambut putih disemir, tumbuhnya juga gak bagus. Pasti warna-warni. Ya kalau tumbuhnya warna-warni pas bulan Agustus, meriah jadinya. Tapi kalau gak bulan Agustus, jadinya jelek. Nah makanya kalau kita mempunyai rambut putih yang tumbuhnya bawahnya hitam putih, ya jangan disemir karena ini menyongsong 17 Agustus, jadi meriah. Ya itu salah satu keyakinan dari ajaran Guru Agung kita. Jadi kita harus menerima. Ketika kita yakin dengan ajaran Guru Agung kita bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, termasuk diri kita. Yang dulu seksi, sekarang gembrot, ya diterima. Emang itu perubahan. Gak bisa kita itu. Gitu loh. Yang dulu keriput, ya terima, gitu loh. Kalau yang dulu kencang sekarang keriput, nah kita tidak mau menerima, menderita. Makanya semuanya itu kalau kita mau menyikapi, kita akan menjadi dewasa. Seperti kakinya sakit, tulangnya sakit, nah itu mengalami ketuaan. Ya kita harus hati-hati, tahu diri bahwa saya ini sudah tua. Jangan tua ngaku muda,
tapi diajak jalan, ambil di tengah jalan. Semangatnya membara. Boleh semangat, tetapi kita lihat itu yakin. Yang kedua adalah sila. Ketika kita yakin dengan ajaran guru agung kita, kita pasti mempunyai sila. Apa sila? Sila adalah perilaku. Ketika kita mempunyai sila, perilaku kita tentu akan baik. Tetapi ketika kita tidak mempunyai sila, perilaku kita tentu tidak akan baik. Nah, kita sebagai umat Buddha, sebagai umat awam, mempunyai 5 sila. Kalau mau tambah lagi adalah 8. Itu mentok. Gak bisa tambah lagi. Itu cuma 8. Kita sebagai berumah tangga. Kenapa kita tidak bisa menjalankan 10 sila? Karena berumah tangga itu banyak rintangan. Kalau kita sebagai berumah tangga menjalankan 5 sila, itu hidup kita akan terarah. Ibaratnya, kalau kita sebagai sepur, kita bisa jalan di rel itu. Kalau kita sebagai pengendara mobil, kita tahu aturan rambu-rambu lalu lintas. Itu yang bisa dilakukan oleh umat awam. Bisa 8 sila. Tetapi diingat, kalau 5 sila, kita bisa berhubungan suami istri. Tetapi kita tidak boleh selingkuh. Itu 5 sila. Kita masih berhubungan dengan suami istri. Ingat, tetapi tidak boleh selingkuh. Karena itu milik orang lain. Kalau 8 sila, kita tidak boleh berhubungan suami istri walaupun itu milik kita sendiri. Itu bedanya brahmacarya. Jadi kita mempunyai 5 sila yang harus kita taati. Ketika kita mau menjalankan 5 sila, kita tahu sendiri siapa yang merawat sila dengan sungguh-sungguh, ketika meninggal dunia akan lahir di alam bahagia. Barang siapa yang merawat sila akan mempunyai kebahagiaan yang sejati. Kita bisa membaca di Parita. Jadi kita bisa menjalankan sila, itu kita bisa hidup bahagia ketika mati. Cuma menjaga sila kalau kita mau mempraktekkan, tetapi kita sulit untuk mempraktekkan sila. Banyak orang yang mengatakan, Bante, yang sulit itu Bante, bohong Bante. Emang benar bohong itu sulit, tetapi kan tidak sulit kalau kita mau melatih. Kenapa kita mengatakan sulit? Karena kita itu sudah tidak mau melatih. Jadi kita mengatakan sulit. Pekerjaan apapun, semudah apapun ketika kita mengucapkan itu sulit, kita tidak akan bisa mengerjakan itu. Tetapi sesulit apapun kerjaan itu, ketika kita ada semangat untuk mengerjakan, itu akan menjadi mudah. Dan hasilnya pasti ada, walaupun tidak semaksimal. Maka sila kelima itu bisa dipraktikkan dan dipelajari. Jangan bilang bohong itu sulit. Saya kalau boleh tanya, sekarang ini loh,
Ibu bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia. Kira-kira pagi hari ini bawa dana? Bawa. Kalau saya tanya. Tapi kalau saya balik pertanyaan itu, Bapak Ibu, pagi ini bawa dana? Bawa. Kalau saya bilang, Bapak Ibu, tolong saya hutangi. Nanti jawabannya apa? Nggak bawa, Bante. Iya apa enggak? Jelas. Cobalah kita menjawab dengan enak. Bawa dana, bawa Bante. Tolong dong utangi. Jawabnya apa? Bawa Bante, ini loh cuma 1.000. Kalau 1.000 masih dihutang kebangetan, karena nanti dibuat untuk ongkos. Kan gitu. Jadi kita harus menjawab. Jangan bilang kita punya, bilang tidak punya. Ya, kita bilang aja punya. Itu caranya untuk menjawab supaya kita untuk melatih tidak bohong. Seperti halnya kita berdagang. Kalau ada orang membeli, ini belum cukup. Harga saya itu belum segini-segini. Ya, itu akan menimbulkan bohongan. Cobalah yang enak cara menjawabnya. Latihlah sila dengan benar. Ketika kita menjalankan sila dengan benar, itu akan bahagia. Bukan hanya bahagia akan datang, tetapi bahagia sekarang maupun yang akan datang. Yang ketiga adalah jaga kedermawanan, memberi tanpa pamrih. Nah, ini kita sebagai umat Buddha, kita mengerti. Berbondong-bondong kita berdana, tetapi satu dengan yang lain itu tidak sama. Ada yang berdana supaya apa? Dilihat bantenya. Ada yang berdana ujung-ujungnya apa? Ingin mendapatkan lebih banyak. Ada yang berdana secara tulus. Nah, ketika kita memberi, janganlah ada imbalan apapun. Tanpa ada imbalan, kita sendiri akan mendapatkan manfaat. Tidak perlu takut. Diingat, jangan kita memberi kerupuk 1, kita mengharapkan 1.000 karung. Jangan karena kita memberi supaya kita terkenal. Nggak usah. Tanpa kita mempunyai pikiran-pikiran begitu, kita pasti akan terkenal sendiri. Itulah jaga. Ini yang paling mudah. Ajaran Guru Agung kita. Kita sulit menjalankan sila. Dan paling mudah adalah jaga. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah panya. Kebijaksanaan. Ketika kita mempunyai keyakinan, sila, jaga, kita harus bijaksana juga. Karena kita mengerti benar dan tidak benar. Dan kita mengerti apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Jangan yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Untuk menimbulkan dan menanamkan keyakinan, kita harus mempunyai hiri dan otapa. Malu berbuat jahat, takut akan akibat. Tetapi kita itu tidak mempunyai hiri dan otapa. Ada yang mempunyai hiri dan otapa, itu hanya di wihara. Tetapi ketika di rumah, hiri dan otapa itu dibuang jauh-jauh.
Contohnya, ketika kita di wihara, banyak orang seolah-olah kita bijaksana, mempunyai diri dan otapa, tetapi di rumah tidak. Apa contohnya? Ketika kita di wihara, ketika ada nyamuk satu, kita tiup, seolah-olah kita takut, malu. Tetapi ketika kita di rumah, ada nyamuk satu, kita kejar-kejar sampai habis. Masih untung kalau hanya dikejar. Kadang-kadang kita sudah dipijak begini, masih begini, sampai lembut. Itulah diri kita. Maka tanamkanlah hiri dan otapa kepada diri kita. Karena hiri dan otapa itulah yang akan menimbulkan kebijaksanaan. Jangan hanya kita menanamkan hiri otapa di dalam wihara. Tanamkanlah hiri dan otapa itu di dalam masyarakat maupun di rumah. Karena itu akan menimbulkan kebijaksanaan. Inilah 4 yang akan membawa kita lahir di alam yang bahagia. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk mempraktikkan apa yang disampaikan Guru Agung kita. Apa yang dijelaskan Guru Agung kita. Karena yang dijelaskan Guru Agung kita itu akan membawa kebahagiaan bagi diri kita. Guru Agung kita menyampaikan, ini loh jalannya. Silakan Anda lewat jalan ini. Siapa yang akan melewati jalan ini akan bahagia. Tetapi ketika kita tidak mau melewati jalan itu, kita akan menderita. Di depan saya ngutip Dhammapada yang artinya, bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan benar. Barang siapa yang menempuh kehidupan benar akan bahagia sekarang maupun bahagia yang akan datang. Apa yang dimaksud Guru Agung kita? Bangun. Kalau kita tidak mempunyai pemikiran kedewasaan, kita tidak maksud apa yang dimaksudkan, apa yang disabdakan Guru Agung kita. Bangun. Kalau secara logika, tentunya kita sudah bangun. Kenapa? Karena kita hadir di wihara ini, tentunya itu bangun. Kalau kita tidak bangun, kita tidak mungkin bisa hadir di sini. Iya, kita sudah bangun, tetapi bukan bangun itu yang dimaksud Guru Agung kita, tetapi bangun batin kita. Bangun kita ini masih tidur, ngorok sampai ngiler. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya, bangunkan diri kita. Bangunkan batin kita dari kegelapan, dari kekotoran batin. Itu. Kalau sudah bangun, jangan lengah, waspada. Dan sedangkan kita ini sudah bangun, tetapi masih tidak waspada. Kenapa? Kadang-kadang kita masih kesandung. Makanya dikatakan bangun, jangan lengah dan waspada. Kalau kita sudah bangun, jangan lengah, waspada, tempuhlah kehidupan benar, kita akan bahagia sekarang maupun bahagia yang akan datang. Maka ketika kita mau dekat dengan Guru Agung kita, kita harus mendekatkan diri kepada ajarannya. Kalau kita jauh dengan ajaran Guru Agung kita,
jangan harap kita dekat dengan guru agung kita. Maka guru agung mengatakan, ketika nanti guru agung meninggal dunia, yang pengganti guru agung adalah Dhamma dan Winaya. Itulah guru agung kita. Walaupun kita ini tidak pernah ketemu dengan guru agung kita, tetapi kita masih dekat dengan guru agung kita. Apa? Dhamma dan Winaya. Kalau kita mau mempraktikkan Dhamma dan Winaya, berarti kita masih dekat dengan guru agung kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, cobalah untuk mempraktikkan. Walaupun sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak, nanti kita mabuk, kita akan teler. Makanya di dalam Dhammapada dikatakan, lebih baik membaca satu bait kalau mau mempraktikkan, daripada membaca 1000 bait tetapi tidak mempraktikkan. Jadi kita mempraktikkan sedikit demi sedikit, kita akan mendapatkan manfaat itu. Tetapi diingat, ketika kita sudah mempraktikkan Dhamma guru agung kita, itu jangan sampai kita itu menghakimi orang lain, tetapi belajar Dhamma itu bukan untuk menilai orang lain, tetapi belajar Dhamma untuk diri kita sendiri. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.